Nah, alhamdulillah. Sekarang kita benar-benar menyaksikan sesuai data dan sesuai apa banyak fakta ya, informasi tentang durian bawor atau durian Bhinneka Bawor ini benar-benar nyata. Durian bawor menjadi jawaranya durian untuk 2019, baik penjualan buahnya, bibitnya maupun secara fakta dikebunkan di mana-mana ya. Banyak orang sekarang mengebunkan, dan luar biasanya adalah mereka tidak kesulitan dalam memasarkan. Bahkan mereka sudah punya banyak permintaan. Bahkan sebelum durian itu turun, durian itu sudah punya pangsa pasar sendiri. Sudah dipesan orang, sudah dipesan pedagang, sudah dipesan banyak para tengkulak. Dan ini luar biasa ya. Belum pernah terjadi ya durian sedemikian penetrasinya sedemikian cepat, tapi juga permintaan pasar terhadap durian tersebut juga cepat ya. Bahkan musangking yang dulu kita gadang-gadang akan secepat itu, ternyata karena pemeliharaannya yang memble, artinya banyak dikarenakan faktor perangsangan buah, kemudian juga faktor tidak ada pemberian pupuk, sehingga pupuk juga tidak seimbang. Akibatnya durian musangking yang tadinya memang nikmat jadi durian musangking KW, atau durian musangking yang enggak enak, atau ada orang yang bilang itu durian musangking gagal ya. Jadi kalau yang durian bawor ini, kalaupun dikatakan gagal, biasanya karena bantat kayak montong itu, tapi rata-rata kok berhasil banyak yang berhasil, kecuali itu tadi pemeliharaan atau pemupukan yang tidak ada, pemupukan yang dibiarkan saja, atau cuma diberi diberi kotoran hewan aja, hanya diberi pupuk kandang saja. Sayang kan, durian-durian yang super kayak gini hanya cuma makan pupuk kandang, padahal sekarang banyak pupuk selain kocoran, selain dari tanah juga ada pupuk daun yang bisa menunjang perkembangan secepatnya ya. Pupuk daun diberikan dengan disertai obat atau pengendalian hama penyakit, baik hama jamur daun maupun penyakit jamur daun maupun hama-hama yang lain. Yang kita gunakan adalah biasanya kurakon, yang istilahnya pestisida sistemik ya. Dan itu melindungi benar untuk tanaman durian yang memang ringkih untuk menghadapi panas atau ekstrimnya cuaca di Indonesia ya gitu. Ini lihat nih, kita akan nyoba ini langsung di rumahnya Pak Sarno ya. Kebetulan Pak Sarno masih ngajar, jadi saya nggak sempat lagi makan bertemu dengan beliau, tapi saya akan mencoba duriannya Pak Sarno. Lihat ini dari sini aja udah kelihatan. Memang nggak kempet sih, tapi lebalnya dari durian ini yang kita itu kagum dengan durian bawor. Lihat ya, sampai kayak gini, nikmat. Saya berkali-kali makan durian bawor tapi nggak bosen karena saking enaknya. Yang kedua juga pantaslah durian bawor kan menyandang jawarannya 2019, karena memang keren ya, konstan hasil panennya yo nggak turun gitu, tapi tetap ya ada hasilnya juga per pohon bisa 6 sampai 7 jutaan kalau petani-petani yang biasa. Jadi wah, ini benar-benar durian harapan kita. Semoga petani durian terangkat gara-gara durian ini ya, durian yang sudah menjadi legenda. Tadi kalau saya bilang bahwa bongkarannya sudah habis, sudah nggak ada, bahkan bongkarannya berkaki sudah habis ya. Kita sebagai pembibit udah kewalahan menghadapi banyaknya pesanan bertrek-trek. Kalau sampean percaya ya, coba kita lagi lihat nih. Enak banget. Ini durian bagus tuh, lepas dari bijinya, ada kayak selaput yang melindungi, dan ini bikin ketika selaput ini terbuka bikin pecah di rongga-rongga mulut, juga nikmat. Kita nyoba lagi, kita nyoba yang bagian ini
biasanya yang pojok-pojok kayak gini yang enak. Ini kita coba ya, kita coba lagi nih. Ini juga kecil ya, tapi lihat nih, lihat. Bijinya juga kecil, nggak kempet sih, tapi kecil dibandingkan dengan porsi buahnya nih, lihat. Ya, sedikit sekali porsi biji, tapi lihat, bisa saya sekali makan. Kenapa saya sering makan durian-durian bagus ini, gempal kayak gini, karena moncot, karena apa? Ini ya, lapisannya itu kalau kita gigit itu langsung cat, enak banget. Ayo bermain-main di rongga mulut kita saking enaknya. Dan lengketnya itu nggak nguatin. Jadi makan itu kayak terasa terus ya. Bisa sih kita makan langsung. Durian Saya senang banget. Ini tanpa biji yang seperti ini. Yang kita ada biji. durian bawor sekali. Walaupun ada juga dan bijinya cuma segini. Pasangan buahnya. Durian-durian gini karena di sini apa kios atau apa yang paling laris untuk durian satu apa durian bawor. Makanya Buahnya kan. Ini. ya Jadi tinggi. enggak matang banget juga enggak ya, mentah ini enak, nikmat. Udah itu aja, dan nanti nggak habis-habis kalau cerita tentang keenakan durian yang jagoan ini. Nikmat banget ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, sekarang ini kita di rumah Pak Sarno ya. Kebetulan ini dulu gudang durian Pak ya di ruang ini, tapi sekarang udah jadi rumah mewah nih. Nah, ini kita kebetulan terus terang saya sendiri memaksakan diri malam-malam kesini karena saya tuh kepengen upload video, tapi kok kalau tanpa Pak Sarno bicara tentang hal tersebut kok kayaknya cemplang kalau orang Jawa bilang Pak. Jadi harus Pak Sarno yang bilang, dan kayaknya sih Pak Sarno tahu sebab-sebabnya. Karena beberapa tahun ini saya melihat penurunan yang ya signifikan lah. Bawor baik dikalahkan oleh Musangking, jelas ya, di tahun 2 atau 3 tahun yang lalu itu jelas Pak. Sekali Musangking menguasai pasar baik di pembibitannya maupun di buahnya. Bahkan buahnya pun harganya wow sampai gitu. 250.000. Betul. Kemudian muncul lagi yang namanya Oji. Bahkan tahun lalu itu merajai, tahun 2018 Pak, itu merajai sampai harga itu 800.000 per kilo. Itu bahkan di sini di Kemeranjang itu ada yang punya, atau di Banyumas lah, saya kurang tahu tepatnya karena ketika saya cari di lokasi kok sulit gitu. Nah, tapi yang mengejutkan sekarang ini bahwa kembali X. Bahkan maaf ya, proyek-proyek pembibitan itu power, data-data yang saya baca itu power. Bahkan sekarang ini maaf nih, mulai orang meninggalkan Musangking, mulai orang meninggalkan Oji, comeback ke bawah. Nah, saya tanya Pak, apa sebabnya? Apa fenomenanya ini kok begitu? Begini, yang namanya konsumen itu kan memang selalu penasaran. Betul. Ya, penasaran, ingin mencoba sesuatu yang lagi hit lah. Dulu memang sempat waktu itu Bhinneka Bawor hit, terus ada datang Musangking, Oji dan sebagainya, akhirnya dikalahkan karena saking pinternya pemasaran mereka, sehingga
animo masyarakat yang tadinya lagi gandrung ke Bhinneka Bogor sebenarnya karena beli penasaran sebenarnya itu. Penasaran bagaimana sih kok sih durian musangking, durian hitam, oce dan sebagainya harganya jauh lebih tinggi seperti apa sebenarnya. Tapi begitu dia menikmati ternyata itu dia sedikit banyak pola sedikit menyesal. Menyesalnya karena sudah duitnya banyak, dapatnya dikit, terus kualitasnya sebenarnya tidak di atas Bhinneka Bogor. Tapi karena yang namanya konsumen kan tidak dilarang mau beli apapun dengan harga berapapun itu hak mereka. Tapi dengan adanya mereka menyeleksi diri ya, wah sudah mahal begini, wah mending ke Bhinneka Bogor yang harganya cukup ekonomis dan sebagainya, kualitasnya bagus, tapi harganya ekonomi. Karena memang durian Bhinneka Bogor itu diproduksi untuk rata-rata menengah ke bawah. Sementara jumlah konsumen di Indonesia atau penduduk mayoritas Indonesia itu pendapatan per kapitanya kan belum bisa menyamai mereka-mereka yang berkantong tebal. Nah, sasaran saya adalah mereka yang menengah ke bawah yang bisa menjangkau, padahal itu jumlahnya lebih banyak daripada mereka yang menengah ke atas. Nah, sehingga daya beli mereka terjangkau. Nah, karena daya beli mereka terjangkau dan kualitasnya tidak kalah dengan musangking, bahkan di atasnya, ya berlari kembali ke Bhinneka Bogor. Dan ini diikuti oleh kalangan atas juga. Nah, kalangan atas sekarang ada nasionalismenya juga gitu. Karena nasionalisme ini saya tembus mereka kalangan atas, jenderal dan sebagainya. Itu dia datang ke sini langsung seperti kemarin. Wakil Komandan Lanut itu, Komandan Angkatan Udara, bukan Lanut saja, Komandan Udara dari Jogja, dan sekali waktu itu dari Jakarta langsung sih. Dia ikut menggelorakan, papan atas ikut menggelorakan, terus ketambahan para katakanlah anggota dewan dari itu ada di koran-koran sampai banyak gitu. Dewan termasuk waktu itu Novita itu dari Jakarta bersama rombongan datang ke sini, terus Bupati Purwakarta, Bupati Indramayu, Bupati Ciamis, belum lagi yang datang dari lain daerah, bukan dari lain pulau, dari Palembang kemarin, dari Medan, dari Aceh ada, bahkan ada yang dari Nabire dan Jaya. Itu terus dari Kalimantan, bahkan Kalimantan kemarin bawa langsung bibit 1000 pohon. Wow. Satu kontainer itu. Betul. Saya melihat itu ya, dahsyat di 2019. Ya. Bahkan saya takut ya, ini cuma saya aja yang image-nya. Enggak, ternyata di data itu permintaan luar biasa gitu, bahkan di pedagang-pedagang kecil pun tadinya bawa musangking bagus sekarang itu. Woi, ada uang. Dan kelebihan kedua itu tanamannya, Mas. Jadi tanaman kita memang didesain jauh lebih kuat dari tanaman mereka. Jadi Bhinneka Bogor itu ibaratnya itu ya, lokal yang unggul, sementara musangking pendatang yang lemah sebenarnya. Cuma karena pinternya dia promo sehingga dia bisa mengalahkan kita yang kuat. Maka kita harus bersatu. Persatuan inilah yang akan menggelorakan kita sendiri. Jadi kita harus belajar mencintai produk sendiri. Tapi insya Allah dari kalangan atas didukung, kalangan bawah juga menggelorakan bersama-sama. Bangkit dan insya Allah akan menguasai pasar di Indonesia, mungkin bahkan datang dari luar negeri. Ternyata kemarin dari Amerika itu, dari Texas Amerika Serikat, dari New Jersey Amerika Serikat pada datang, terus dari Singapura, terus ada datang dari Malaysia. Ketua Kamar Dagang dan Industri Malaysia itu datang, terus dari Thailand, pernah dari Prancis, dari Suriname, New Zealand, Australia dan sebagainya itu pada datang sini karena terobsesi dengan durian Bhinneka Bogor itu. Jadi Bhinneka memang ini bisa mempersatukan. Jadi nanti kita akan mempersatukan diri, kekuatan yang kuat, memproduksi sesuatu yang disukai banyak orang, disukai kalangan atas, disukai kalangan bawah, tapi nilai jualnya ekonomis, tapi bisa juga mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat kita ke depan.
Jadi mari kita dorong bersama gitu. Bareng-bareng. Jadi jangan mengunggulkan produk lain sementara kita sebenarnya produknya lebih bagus. Cuman mungkin kemarin karena penasaran aja. Memang misalnya kayak apa harganya mahal. Oce harganya mahal segini dibeli per kilonya padahal menembus 200.000 waktu itu oce. Misalnya 250.000 dibeli. Tapi ada satu beli. Setelah itu kembali lagi, wah saya mending kembali ke Bhinneka Bawor. Itu ini ada unsur comeback gitu. Ya, comeback. Wah, saya melihat. Ini permintaan bibit itu luar biasa. Ini di sini bibit udah stok puluhan. Betul. Saya lihat sekarang udah terangkat. Apalagi kalau saya lewat sini. Uang pakai apa? Mobil itu isinya apa? Itu mobil mewah dan ini tidak hanya masalah biasa, termasuk pejabat-pejabat semuanya. Oke, camping Pak. Camping ke istilahnya kita kembali ke masa lalu Pak. Dalam arti kenapa sih Bapak memilih Bawor? Bukan maaf ya, kan ada Petro, ada nih apa Bung Karno, ada kenapa? Nah itu memang kebetulan. Itu saya pertama Bawor itu sebenarnya akronim dari kata-kata serba-serba di bawah. Di dalam pewayangan ada Cari Bawor. Cari Bawor itu ada Semar, Gareng, Batu, Bagong. Nah maskot Kabupaten Banyumas itu Bawor, Cari Bawor. Bawor itu yang mengandung filosofi bicara apa adanya. Cablak itu ngomong mana lah, api-api kalau jelek-jelek, bagus-bagus. Ciri khas tang sini. Iya, jadi apa anane wae lah. Apa adanya. Saya itu otonomi daerah Mas, otonomi daerah kita itu Banyumas. Kebetulan maskotnya Cari Bawor. Nah apa saya salah? Kan tidak salah saya menggelorakan produk dari daerah kita sendiri, khususnya Banyumas, karena ada unsur otonomi. Nah Bhinneka inilah yang nasionalisme. Jadi otonomi daerah diperkuat untuk menuju ke nasionalisme yang kuat juga. Nah ini kalau ke yang lain mungkin namanya lain lagi karena saya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ini saya wujudkan di dunia durian. Ya, karena durian itu punya nilai ekonomis tinggi dan ada nilai persatuan. Dengan orang banyak mendapatkan uang dari durian, ini akan tercipta stabilitas nasional. Jadi ini mendukung pemerintahan yang luar biasa. Kalau memang negara aman, karena rakyat itu ada demo dan sebagainya, ini dari durian itu bisa terjadi. Lagian buat durian istimewa. Nah, durian ini juga. Nah, di samping raja buah, ini andaikan terjadi overload, overproduct, ini bisa masuk makanan olahan. Oh betul. Misalnya menjadi contoh dodol durian, wajib durian, puding durian, bahkan sekarang ada yang lain lagi, misalnya ada mungkin ya contohnya ada tempoyak, ada lempau, ada mungkin yang lain apa itu namanya ya, oblang. Belum lagi makanan-makanan kecil misalnya gula-gula rasa durian. Ini bisa diawetkan. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Dan ini masuk juga misalnya roti rasa durian kan ada. Dan saya misalnya ada sebagian kurang baik pun itu bisa dimanfaatkan sebagai durian beku yang nantinya difungsikan untuk itu bisa sampai 1 tahun. 1 tahun. Jadi ini potensi sekali. Dan insya Allah durian Bhinneka Bawor itu eksis ke depan. Karena saking tebelnya, di samping tebelnya ya kita bersaing dalam kenyataan juga. Jadi kalau durian saking kecil tapi gede-gede, sementara daya beli masyarakat kita belum menjangkau dan duriannya gampang pecah. Dijual jarak jauh agak susah. Kalau Bhinneka Bawor tahan bisa 5-6 hari, jadi bisa dijual untuk jangkauan yang lebih jauh. Sementara oce kecil juga, udah kecil, mahal. Masa kita milih ini udah gede, tidak terlalu mahal dan enak. Itu nanti yang menyeleksi ada konsumen. Jadi konsumen itu yang menyeleksi, jadi kita tidak ada kekhawatiran. Dan insya Allah durian Bhinneka Bawor itu nanti akan menjadi ikonnya Indonesia. Jadi orang ke Indonesia belum makan nyaman kalau belum makan Bhinneka Bawor. Dan orang Indonesia sendiri kalau datang ke Banyumas
belum afdol kalau belum makan gini ya bawah. Nah ini bicara soal Banyu Mas, kemeranjing khususnya Ya, itu beda ya dengan pusat pembibitan yang lain, katakanlah maaf Salaman atau Lampung di daerah Lampung kemudian di Majalengka. Nah di sini tuh kayak ada percontohan ya, artinya ada pohonnya, ada buahnya, baru kita bicara tentang betul. Jadi gini, kalau daerah-daerah lain hanya sekedar produksi bibit, tapi tidak didukung oleh realita. Realita artinya, iya misalnya orang bilang mana pohonnya, itu tidak didukung realita, jadi orang tidak begitu langsung percaya. Tapi kalau di sini di Banyumas khususnya itu ada realita, ini loh bibitnya ini, pohonnya itu lagi buah, bisa dilihat langsung oleh calon pembeli bibit. bahkan bisa dimakan, Bahkan bisa menikmati sebelum beli bibit. Saya anjurannya untuk makan dulu. Ya, adapun kalau misalnya dia senang mau beli silakan, nggak senang juga tidak dilarang untuk tidak beli. Nah, orang mau beli saya juga senang, orang tidak beli juga senang. Alasannya apa? Orang tidak beli saya senang, berarti saya sendiri yang mengembangkan. Nanti kalau yang banyak itu berarti saya sendiri. Iya, orang barang bagus kok nggak ada yang mengembangkan, saya senang. Tapi orang mengembangkan juga senang, karena ke depan mereka akan ada perubahan pendapatan. Jadi tidak ada yang tidak menyenangkan. Saya kebetulan saya tuh YouTube tuh yang menguasai lah Pak, sampai saya yang namanya video-video lama tentang Pak Sarno, tentang Darul, sampai saya buka semua dan saya terkaget-kaget dengan betapa waktu itu Pak Sarno membentuk semacam tim pemasaran Pak ya, artinya cuma secara kecil-kecil. Ada yang bilang bocah SPG nggawe gitu istilahnya, membentuk semacam tim gitu. Dan salah satunya mungkin Bapak tahu Pak Munir ya. Ya, itu mereka pionirnya sebenarnya saya sendiri tadinya. Terus saya kembangkan. Pada saat saya awal-awal itu orang suruh beli bibit saja pada nggak mau. Bahkan ada orang yang bayarnya setelah panen tanaman itu panen. Ada berapa tahun jadi? 3 tahun 4 tahun setelah panen baru bayar, karena saya bayarnya nanti kalau panen. Oh boleh, tidak apa-apa. Yang penting nanti duriannya jual ke saya. Akhirnya begitu panen duriannya ke saya, dipotong sisa potong waktu dia beli bibit. Misalnya dia waktu itu 100.000 beli 2 pohon. Nah padahal dapat 2 juta, ya dikurangi 100.000. Saya dapatnya, jadi duriannya saya beli, baru dikurangi sisa hutang mereka. Dan itu ada di sekitar sini. Ada semua. Istilahnya hampir rumah tangga di sini tuh kayak menyisakan halaman depan untuk nganu ya Allah untuk. Ini door to door Mas. Di sini door to door, tidak ada yang di dalam durian. Pemasaran produk juga gitu. Sampai ke Cilacap katanya. Kemana-mana. Tidak, bahkan sampai ke Bali pun saya siap. Jadi ini tidak artinya waktu awal-awal Bapak. Oh ya, juga aja kemana-mana, pokoknya yang namanya kemana-mana, apalagi Cilacap gitu. Soalnya pasti pakai sepeda Pak. Iya itu betul. Karena sistem promonya saya dulu saat itu durian saya buat pertama dengan berat sekitar 12,5 kilo, itu saya bawa pakai sepeda di langkring, dicandeli. Jadi saya kemana-mana ini, walaupun saya nggak ngomong apa-apa, banyak orang yang berhenti nanya itu apa itu, durian besar banget dan durian itu bukan cuma bibitnya Bapak. Nah itu saya bibit ya duriannya sekaligus. Di pemasaran yang nyeleneh kayak apa? Jadi saya di belakang pakai kontrakan kasih bibit. Padahal ini mau ngantar pesanan. Jadi sambil bawa durian. Otomatis kan dia tanya di jalan, akhirnya banyak yang saya beli, ini udah dibeli Pak. Kalau mau pesen dulu, ini sudah dibeli sama. Nanti pulangnya yang pesan-pesan bisa bawain lagi. Saya bawa durian lagi. Jadi kemana-mana bawa durian. Tapi untuk tidak dijual, kalau dijual, saya memang signifikan harganya nggak umum. Biar tidak dibeli. Kalau dijual sesuai standar, dibeli orang. Contohnya waktu itu sampai 500.000. Itu dikirain orang gila. Gila, durian sampai 500.000. Gaji saya waktu tahun 88 cuma 44.000. Saya menawarin durian 1,5 juta. Itu orang gila. Rekor Bapak. Iya, tapi itu justru itulah di sanalah saya.
Jadi semakin durian ini tidak, tujuannya biar tidak dibeli. Saya bawa durian biar tidak dibeli. Sampai pulang pun masih ada. Iya, memang tidak dibeli. Memang orang yang pohon ini kan orang nggak berani beli. Tapi justru saya keinginannya untuk tidak dibeli. Karena apa? Kalau dibeli itu habis suara saya. Misalnya di luar situ, satu orang yang lihat. Tapi dengan berjalan ke sana, berapa ratus orang pasang mata melihat dan mungkin menanyakan yang kitanya itu lebih viral lagi. Itu sampai di sekitar sini ya, sampai kampung yang kemana-mana. Sekarang alhamdulillah, memang ini efeknya menurut saya itu sangat besar. Kalau buku campaign-nya itu mungkin alas malam melebihi daerah-daerah lain. Betul. Ini bisa dilihat dari pertama tingkat perekonomian, tingkat pendapatan, tingkat kebutuhan mereka tercukupi. Contoh, ini lagi sebarang. Pak Arif Zainal itu dulu beli bibit khawatir. Masih belum percaya. Khawatirnya, ini saya beli banyak begini nanti mau dijual kemana kalau gini? Waktu itu, nah tapi ternyata begitu ini sudah produk, dia kewalahan pembeli. Jadi pemesan masih banyak, duitnya habis, akhirnya ngambil di sini. Dia cepat sebenarnya sudah 5 hektar sebenarnya. Waktu itu. Bahkan saya kemarin di Purworejo juga gitu Pak. Petani-petani di sana juga, wah maaf, gila-gilaan. Nah kemarin Purworejo ya, ada orang dari Purworejo, dia beli di Salaman. Betul. Bibit. Katanya brand bawa Salaman. Tapi orang Purworejo sendiri kan ada yang beli langsung dari saya, ada satu orang yang beli dari sana. Begitu dua, perbedaannya jauh sekali. Ada yang hijau juga. Di samping hijau kecil-kecil katanya. Kecil-kecil. Sementara yang ngambil dari saya langsung ada sampai 8 kilo, 9 kilo. Wah, jadi akhirnya mereka ke sini ngambil ke saya. Jadi muncul sebagai ya, jadi Bhinneka Bahwa ini melejit kembali juga karena orang-orang yang dulu beli bibit ke saya sekarang banyak sekali yang produk. Karena yang produksi itu sesuai dengan harapan mereka, otomatis ya dia ikut menyebarluaskan produk sendiri juga. Dan mereka nggak nyangka itu apa ya seperti Purworejo itu termasuk wartawan yang sampai nggak bisa melayani. Nah itu. Saya memberikan Terus gini, besok ada Tegal juga Pak itu yang Pak Yanto itu dari Bogor ada di mana? Jadi mereka heran gitu loh apa? Kenapa saya yang sudah punya tanah seluas ini, durian sudah sebanyak ini masih kekurangan gitu? Kalau saya kemarin tahun 2005 itu saya seton. Seton sehari. Itu tuh diary apa Pak? Maaf, boleh tahu. Penjualan diary apa? Maaf. Waktu itu mendekati Natal tahun baru. Betul kan ini? Betul. Natal tahun baru sama liburan sekolah. Betul. Itu 3 event ini sangat produktif. 1 ton harganya per kilonya sudah melonjak 100.000 mungkin. Dan kemarin ada yang menjauh sampai 95. Betul. Sekarang ada yang 100.000. Betul. Ada 100.000. Saya nyampe 100.000. Ada yang teman saya betul itu 125. Itu pun 1 ton. Lebih saya kemarin persiapan waktu melahirkan dari satu orang itu sudah ada yang hampir 1 ton lebih, ada yang 1,5, ada sekitar mungkin ada 5 ton lah waktu itu sehari untuk menyongsong tahun baru Natal dan ini persiapannya 5 ton itu 3 hari habis. Dalam artian sehari itu bisa 1 ton. Ya, ada yang sehari kan begini ya, ada rombongan-rombongan yang booking. Rombongan misalnya dari PLN, dari Pertamina, dari bank-bank apa yang mungkin tutup tahun dan sebagainya pesta. Jadi udah booking dulu, booking 4 kintal, booking 2 kintal, booking itu hanya bukan kilo itu. Kintal mas. Gila. Saya kemarin mampir ya di Pak Yanto karena saya melihat di Tegal itu maaf ya udah terendam bisa melejit itu dan saya juga wah Pak Yanto kewalahan juga gila. Saya bilang Pak Yanto
baru itu orang baru tapi sudah kewalahan. Banyak Dan sekali. ini di bawah gitu loh. Nah, hampir seluruhnya sekarang udah. Padahal ini udah panen raya kan. Termasuk di Lampung kemarin ada Pak sih minta dikirim 250 pohon lagi. Udah mulai kotak, udah buah, peminatnya luar biasa. Akhirnya dia mengembangkan kita 5 hektar. Terus di Palembang itu udah pesen lagi bahkan yang gede ada 500-an dinyiapin 100 pohon. Betul. Mereka saking melihat bahwa ini kecepatannya luar biasa. Sekarang bibitnya bukan lagi 1 meteran ya. 2 meteran yang gede atau yang bisa minta kebun itu yang harga 1,5 jutaan sama 1 jutaan. Sini yang menonjol itu Pak Munir. Tapi kalau lihat di tempatnya Pak Munir udah kosong. Bahkan maaf saya sih bukan membandingkan dalam artian kan Pak Munir kebetulan agak beralih ke Musangking. Masih banyak Musangkingnya tapi powernya sedikit. Itu kan Itu orang ini Pak mau belikan ini makasih. Jadi ini apa gejala-gejala kecil atau tanda-tanda kecil yang saya baca Pak. Walaupun di Pak Munir, di Bapak, dengan saya lihat terus ada kayak gini, ada gini. tapi yang namanya koleksi ya boleh aja. Namanya Mau baca ya, perbandingan gitu koleksi juga itu bisa. penting biar bisa ngomong. Kalau nggak ada koleksi nggak bisa ngomong juga. Jadi bisanya mengatakan ini mengurangi enak dengan roda ekonomis dan tidak ekonomis, mahal dan tidak mahal, terlalu mahal dan tidak terlalu mahal, terus tipis, tebel, kuning, orange ini kan karena ada berbeda, Ada pembanding. pembanding. Jadi itu penting juga. Artinya ada koleksi lah, koleksi tanaman. Kan jenis varietas dulu pun banyaknya juga main, ada 50-an lebih. Ada contoh misalnya ada Matahari, Sitokong, Petruk, Sunan, Otong, Kani, Karang, Sidoku, Tanggana, Silai, Matahari, Juminang. Nah, sebegitu banyak Pak. Saya potong nih Pak. Kenapa Bapak nggak memilih yang lain? Kenapa lebih memilih? Saya itu aja. Ya jelas mengapa saya menjatuhkan. Masa ada posisi jenderal ini jadi kopral. Iya. Karena Bapak merasa ini dibul. Nah, iya. Oh, ada peluang jenderal misalnya, masa kita jadi kopral? Ini kopral. Ada peluang pendapatan yang tinggi, bagus dan sebagainya, kualitasnya bagus. Masa milih yang standar, yang sedang. Kalau dibandingkan dengan montong, Montong, kalau montong itu pertama memang dari segi kualitas rasa, ketebalan sih tidak terlalu jauh itunya loh, itunya. Cuman dari segi kualitas tanaman, ketahanan fisik tanamannya betul. Kalau montong itu gampang habis batang. Jadi ya, 2-3 kali kadang-kadang karena tidak bisa ditanggulangi banyak saya kurang penyusukan itu. Nah kalau di jalan terus ya kita masa ingin rugi. Kita ingin investasi sekali pendapatan berkali-kali bahkan tanpa hasil. artinya bau hebat. Itu memang karena begini. Kalau bawor atau bineka bawor itu tanamannya itu batang kering. Beda dengan montong tadi. Beda. Kalau montong batang basah. Ibarat ayam, ada Ayam sayur. ayam sayur, ayam hutan. Betul. Mana yang lebih tahan di antara ini? Kalau dimasak mana yang paling enak itu? Antara ayam sayur dengan ayam kampung. Nah, ketahanan fisiknya ayam kampung bagaimana, ayam sayur bagaimana? Memang cepat gede, tapi kualitasnya jauh hebat yang ayam kampung. Kalau di kayu itu mungkin perbandingannya antara Ya, jabon sama jabon apa yang lain. jati yang Ya lebih misalnya lagi. gitu, itu bisa diperbandingkan itu. Bekas kambing sama penyakit lain. Jadi ini didesain memang apa ya, tahan hama, tahan penyakit dan sebagainya, tapi cepat buah. Namanya tidak hanya sekedar tahan tapi tidak buah itu. Nah, pengamatan Bapak kemarin kan mau kan Musangking terhemel karena Ya. Musangking itu perlu banyak air. Nah itu Nah, lah, kemudian bau ini ternyata tahan gitu. tahan dibanding karena gini, saya memberi informasinya kepada calon pembeli atau penanam itu kalau nanam jangan musim hujan, nanamnya itu puncak kemarau, menyiram sesaat, setelah itu hujan.
Alhamdulillah ya, kita tadi sudah ngomong-ngomong banyak dengan Pak Sarno, dan maaf saya mengganggu waktu Bapak ya. Tapi insya Allah dengan ini kita jadi puas gitu dengan jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh Bapak. Terima kasih. Paling tidak saya tahu, saya yang tadinya bingung kenapa sih bisa sampai melunjak gini, terjawab sudah gitu ya. Dan saya puas dengan jawaban Bapak. Terima kasih, dan gitu aja. Sekali lagi terima kasih Bapak. Dan sukses. Alhamdulillah. Karena sukses kita dukung produk kita. Insya Allah. Ini gitu aja. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di rumah durian ya. Kita di rumah durian. Makan ya, tuh lihat deh bos, ini gede-gede banget nih. Ini berapa kilo Pak? Timbangannya Pak, Ini kira-kira 4 kilo 5 kilo. keren ya, bawor ya. Ini ada yang gede banget. Rasanya kayak durian Pak. Yakin ini durian atau bukan nih? Kayaknya kalau rambutan kayaknya durian Pak. Nggak percaya buah, saya. Nggak percaya sampai buka. Buka gitu Pak. Nih kita Kalau lihat nih. kata saya sih durian, tapi mirip rambutan. Ini rumah durian. Nih rumah durian. Ini kayaknya baru, soalnya tahun kemarin saya kesini nggak Iya, ada. benar Pak, baru. Tahun kemarin ada, baru aja. Dan juga yang ngomong dulunya nggak ada sih. Nggak ada tersedia lebih. Nah, ini kita lihat ya penggemar bawor atau durian bawor ini banyak ya. Termasuk ini salah satunya mas-mas ini atau akang-akang ini, akang-akang bagernya. Ini dari Tangerang Mas ya? Tangerang. Apa sih yang menarik Mas sampai ke sini? Monggo. Apa yang membuat Mas sampai tertarik mencoba durian bawor ya tadi ya? Iya. Apa? Kenapa? Penasaran ya namanya itu Pak. Power itu kayak apa? Kayak tikak-tikluk gitu loh. Oh, dulu pernah lihat di video atau di nganu gitu. Oh ya benar. Nah, kayak enak banget Pak, rasanya Pak. Mantap, cicipin dulu Pak. Kalau ini dia nyoba lokal juga. Mantap Pak. Iya. Tapi kalau durian bawor tadi rasanya gimana menurut sampean? Rasanya minum pop es. Apa? Minum pop es. Kenapa? Lebih enak itu atau gimana? Enak banget. Wah, kali dia. Mas tadi udah nyoba? Oh Power mantap. Kenyang pokoknya tuh. Ini lah ya karena saking gedenya ya. Iya. Kalau Mas semakin tebel. Akang Udah Pak, kenyang Pak. bener enak Nggak memang. bisa komentar apa-apa. Enggak, artinya bawor memang enak. Iya Pak. Yakin. Mas siapa namanya Mas? Anggit Dayu. Mas. Aduh. Oke Mas siapa Mas? Mas Bawor. Dalam artian memang suka bawor. Karena ketebalannya, karena rasa. Ada pahitnya kan? Mantap. Komplit. Rasanya menusuk. Menusuk. Ya, ini Pak, bukannya sampai sobek. Kalau yang menusuk mah laki-laki Mas. Sampai sobek bukannya. Oh gitu. Ada Pak. Oke, makasih ya. Oke. Nah, kita mau nyoba ya. Durian apa? Durian bawor Mas. Monggo. Monggo mau. Ayo Mas Babang. Mas nyoba Mas. Nah itu biasanya jarang bijinya kecil ya. Yang kecil. Hah. Apa? Mas kan sering nyoba apa durian seririt tuh, enak malah. Ya, Pada baik. ya 11-12. 11-12. Ini udah terkenal Mas. Ya Mas ya. Mas Bambang udah lama ya nggak makannya? Mantap. Enak. Yuk habisin, habis itu kamu yang pegang gawe. Enak yuk. Ya. Itu sini kan. Kecil-kecil. Pahitnya nggak? Pahit. Lumayan. Apa itu? Kering ya, masih kering ya. Biasanya harus diperam 1 hari. Bijinya Mas kecil banget.
kempet ya, kempet, bener isinya kempet. Sini, no. Ini kempet, bener. Kecil padahal ini. Mas Bambang menikmati. Udah bertahun-tahun Mas Bambang menikmati bawor. Keren, masih enak ya. Wah, nggak dilihat. Monggo. Betul ya. Sik iki difoto iki. Difoto iki. Jadi, Wes nah. kayak ayam anu broiler. Ayam telur. Ayam telur nggak bisa dipasang. Nah, sekarang Mas siapa Mas? Eri. Nah, ini Mas Heri nih. Ya, Mas Halo, Heri guys. sering menjelajah kemana-mana, nyoba durian mana-mana. Tapi kalau suruh membandingkan nggak berani dia. Nah, kita akan nganu ya. Aku mau makan ini Mas Heri. Apa ini yang gede durian bawor ya? Gede nih, saya minta yang gede. Pokoknya, wow. Enak banget. Udah lihat tampangnya, lihat nganu luar biasa. Nggak heran kalau di tahun 2019 ya, durian bawor ini menguasai pasar. Baik pembibitannya, baik buahnya. Banyak terasa. Menggiurkan. Tapi ada bagian yang agak-agak nganu Mas ya, agak keras. Mungkin ini nganu Pak, agak mengkal, tapi nggak apa-apa nih. Malah justru jadi nganu enak. Nih, saya makannya. Udah apa, Mas? Mas. Itu sampai apa, Mas? Enak. Ya. Mas. Ya. Ya. Oke. Sip.